Yesus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasihi. Shalom. Di tengah suasana pandemik yang tidak mudah bagi kita tetap pakai masker selama ibadah. Pesan saya bagi kita semua, kemanapun sekarang pergi pakailah masker. Cuci tangan, jaga jarak. Dan kemudian terlebih kalau makan bersama-sama dengan orang lain, usahakan berjarak lebih dari 1 meter. Ya, karena kita nggak tahu siapa yang OTG, siapa yang ada virusnya, kita nggak tahu sekarang ini. Kita hanya perlu beriman, perlu berhikmat, ya, jaga imunitas, tetap istirahat, olahraga, berjemur. Kemudian mental kita perlu sehat, banyak dengar firman Tuhan. Jangan lebih banyak mendengar tentang virusnya, tapi lebih banyak firman Tuhan yang kita masuk dalam pikiran kita. Karena mental sekarang ini banyak orang diserang. Tapi saya percaya saudara adalah orang-orang yang dilindungi Tuhan. Amin. Ya, sepanjang saudara dalam pergi kemana-mana jaga jarak, pakai masker, saudara ikut prokes, saya percaya dengan perlindungan kasih karunia Tuhan, saudara aman dan sehat semuanya. Amin saudara. Oleh karena itu tetap saya ingatkan selalu mengikuti prokes. Bapak Ibu yang saya kasihi, selamat datang di ibadah kita yang kedua. Kita mulai ibadah kita sekarang dan kedepannya lebih kita tingkatkan lagi prokes kita. Nah saudara, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan betapa penting kita menabur kebajikan. Tema kita pada tahun 2021 adalah membangun karakter Tuhan dalam diri kita. Membangun karakter di dalam pekerjaan. Dan untuk minggu ini kita belajar bagaimana hati kita menjadi orang yang murah hati, menjadi orang yang mau menabur kebajikan bagi orang-orang yang lapar, bagi orang yang sakit, bagi orang yang di panti asuhan, di penjara. Saya berdoa ketika kedatangan Yesus yang kedua kali. Dalam kitab Matius 25 berbicara tentang kedatangan Yesus. Saya percaya juga bahwa pandemi COVID ini adalah tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang kita nggak tahu tanggalnya, tapi tanda-tanda kedatangannya sudah dekat. Oleh karena itu kita mempersiapkan diri kita ketika dia datang. Dia seperti gembala yang akan memisahkan mana domba, mana kambing. Domba-domba akan diletakkannya di sebelah kanannya, hidup kekal selama-lamanya. Kambing diletakkannya di sebelah kiri. Dan mereka akan menghadapi penyiksaan kekal selama-lamanya. Oleh karena itu saya berharap ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, atau ketika kita menghadap kepada Tuhan, Tuhan tahu bahwa kita adalah hidup seperti yang diinginkan Tuhan. Yaitu orang-orang yang peduli kepada orang-orang yang lapar, orang yang haus, orang yang sakit, orang yang putus asa, orang yang di penjara. Mari kita sama-sama peduli. Karena Tuhan berkata ketika kita memperdulikan orang-orang hina itu, kita sedang memperdulikan Yesus. Ketika kita memberi makan kepada orang yang lapar, kita memberi makan Yesus. Ketika kita memberi makan kepada orang yang minum kepada orang yang haus, kita memberi minum Yesus. Ketika kita mengunjungi orang sakit, kita mendoakan, kita memberikan bantuan, kita sedang membantu Yesus. Jadi orang yang hina itu adalah Tuhan itu sendiri, menggambarkan Tuhan itu sendiri. Dan itu ada di sekitar kita. Dalam kitab Matius 25 ayat 41 sampai kepada ayat 46. Dalam kitab Matius yang ke-25 ayat 41 sampai 46. Saya baca ayat 41, saudara baca 42, sama-sama kita akan nanti baca kepada 46. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. 42. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan.
Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. 46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Berapa banyak yang beriman bahwa dia akan memperoleh hidup yang kekal? Angkat tangannya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dengan iman kita deklarasikan bahwa Tuhan Yesus jaminan hidup kekal bagi kita. Tetapi ketika kita yakin Tuhan Yesus ada dalam diri kita, apakah hidup kita sama seperti Yesus? Yesus, apa yang dilakukan Yesus? Dia pergi mengajar, dia pergi menyembuhkan orang sakit, dia pergi memberi makan. Lihat ketika 5.000 orang lapar, dia tidak meneruskan khotbahnya, tetapi dia memperhatikan orang yang mengikut dia, ada orang yang lapar, dan mujizat Tuhan terjadi dan mereka semua makan. Ketika dia ketemu dengan orang sakit, orang buta, orang tuli, orang kusta, Tuhan sembuhkan. Saya percaya pada hari ini juga kalau kita bertemu dengan Tuhan, ada mujizat Tuhan yang menyertai kita, ada kuasa Tuhan yang membela kita. Makanya perjumpaan dengan Tuhan tidak akan pernah dengan sia-sia. Perjumpaan dengan Tuhan akan selalu menguntungkan kita. Perjumpaan dengan Tuhan akan membuat kita lebih baik. Makanya kita bangun pagi, kita berjumpa dengan Tuhan, kita saat teduh, kita berdoa, kita baca firman Tuhan, adalah sebenarnya kita yang diuntungkan. Karena Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kita semakin berubah. Makanya lewat pandemik yang kita alami ini adalah karakter kita semakin bertumbuh, karakter kita semakin serupa, segambar dengan Tuhan Yesus. Bukan lagi kita memikirkan bagaimana aku kaya, bagaimana aku terkenal, bagaimana aku lebih cantik, bagaimana aku lebih hebat. Harusnya pikiran kita, Yesus segera mau datang, aku mau menyambut mempelai laki-laki, dan aku adalah mempelai wanita. Gereja dalam mempelainya, kami berkata, we are ready. Kita siap menyambut kedatangannya. Siapkan dirimu dengan menyambut kedatangannya. Bahkan siapkan dirimu, suatu waktu akan dipanggil Tuhan menghadap di tatanya. One by one kita akan menghadap tatanya. Dalam ayat 31 di dalam Matius 25 ayat 31 dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang dengan kemuliaannya. Dia akan datang pada ayat yang ke-31, 32, dia jelas menerangkan bahwa ini adalah gambaran dia datang, bahwa Tuhan Yesus pasti datang yang kedua kali. Nah sekarang ketika kedatangannya akan ada pemisahan, siapa yang domba sebelah kanan, siapa yang kambing sebelah kiri. Yang sebelah kiri akan menerima siksaan kekal, yang sebelah kanan akan menerima hidup yang kekal. Oleh karena itu saya berdoa, semua kita ditemukan Tuhan bukan sekedar berkata, aku punya Yesus, tapi kita nggak peduli dengan orang yang susah, kita nggak peduli dengan orang yang kelaparan. Kita salut dan bangga dengan seorang yang bernama Mother Teresa. Mother Teresa adalah seorang Katolik, tetapi dia punya hati yang begitu luar biasa kepada orang yang miskin di Kalkuta, kepada orang-orang yang lapar. Kadang-kadang kita sangat ironisnya, banyak ibadah, banyak pelayanan, banyak baca Alkitab, tapi ketika ada orang buta datang ke rumah kita, kita nggak kasih minum, kita nggak kasih makan. Tahukah saudara, orang-orang yang sedang saudara jumpai, orang-orang lapar, orang-orang yang kekurangan, itu nggak kebetulan. Sebenarnya ketika engkau berjumpa dengan orang yang susah, itu dikirim Tuhan untuk engkau tolong. Dan percaya ke saudara, uang yang saudara miliki, mungkin engkau mahasiswa, uang jajan, mungkin engkau kerja, dapat penghasilan, uang semua yang saudara miliki adalah titipan Tuhan. Coba sama-sama katakan, semua uang yang kumiliki hanya titipan Tuhan. 1, 2 ya. Kalau saudara sadar itu titipan Tuhan, sebagian untukmu, sebagian untuk orang lain.
Sebagian lagi perpuluhan, belajar mengembalikan perpuluhan. 1/10 dari uang jajan kalau mahasiswa, 1/10 dari uang penghasilan dari kalau sudah kerja. Bukan dulu dipotong dulu, bayar utang sana, baru sisanya tinggal 500.000, dikasih 50.000. Itu bukan perpuluhan. Itu mengambil perpuluhan Tuhan. Harusnya kita balikkan semua dulu, baru kita bayar. Kita mulai belajar bukan sekedar mengembalikan perpuluhan, tapi kita juga belajar untuk dengan orang-orang susah. Apa yang perlu kita lakukan supaya Tuhan yang benar-benar ketika datang kita ada sebelah kanan, kita ada seperti domba-domba yang masuk kepada hidup yang kekal itu. Jangan sampai kita berkata, saya masuk kepada hidup yang kekal, ternyata kita masih jauh daripada hidup yang kekal. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah bantu orang yang kekurangan. Matius 25 ayat 42. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Jadi ketika ada orang lapar lewat di depanmu, beri dia makan. Ketika ada orang haus, beri dia minum. Kita sedang memberi Tuhan. Bukan masalah banyaknya makanan, tapi sikap hatimu yang mau memberi. Makanya Yesus datang memberikan hidup berkelimpahan. Bukan berlimpah artinya kita punya harta, rumah 10, mobil 5, deposito 5 miliar. Bukan. Berlimpah artinya hidupmu jadi berkat bagi orang lain. Engkau peduli bagi orang lain. Berapa banyak di antara saudara yang hatimu ibah ketika melihat orang lapar di jalan? Memang betul, memang ada kadang-kadang peminta-minta di jalan, mungkin itu mafia, ada yang mengorganisir. Tapi saya kadang-kadang gak pedulilah, kalau saya udah lihat anak-anak kecil, ya seberapa yang bisa saya kasih, saya kasih. Terlepas kadang-kadang ada orang yang mengorganisir menggunakan mereka, biar urusan mereka dengan Tuhan. Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saya tahu harus memberi makan kepada orang lapar, tapi saya tidak melakukannya, saya berdosa. Saya tahu ada orang yang sakit nggak bisa beli obat, saya punya uang, saya tidak mau membantunya, saya berdosa. Sekarang di grup WA ada aja informasi, yang ini kena COVID, yang ini sakit begini. Untuk apalah sekedar grup WA, tapi kita nggak mau tolong menolong. Saya selalu bilang sama di grup-grup WA saya, untuk apa kita sedang grup-grup kumpul-kumpul, tapi kita nggak mau menolong. Saya senang dengan grup WA yang mau menolong, mau membantu. Memberi itu ada 3 jenis. Orang memberi karena kelebihan. Ada. Dia melimpah, dia lebih, dia memberi bisa. Ada orang memberi dalam kecukupan. Cukupnya engkau makan, tapi dalam kecukupanmu engkau memberi. Yang ketiga, ada orang memberi dalam kekurangan. Sebenarnya kurangnya untukmu. Contohnya makananmu itu sebenarnya kurangnya untukmu, tapi dalam kekurangan engkau memberi. Lihat di Alkitab, janda Sarfat itu saudara, dia memberi dalam kekurangan, mujizat Tuhan terjadi. Ada kalanya engkau kurang, untuk dirimu aja pun kurang. Lihat manusia ini sekarang egois, selalu berkata, aku aja belum makan, uangku aja gak cukup, aku aja gak bisa. Pakaianku aja masih kurang, padahal pakaianmu coba dilihat, jangan-jangan mungkin saking banyaknya hanger yang lengket di lemarimu sudah mulai miring. Atau mungkin besinya itu sudah mulai peot. Harusnya yang benar 3 kita beli baju, 3 kasih. Bayangkan kalau setahun beli baju 10, kira-kira 10 tahun berapa bajumu? 100. Dan tidak pernah kau beri. Apa jadinya juga kalau engkau makan tidak pernah keluar? Harusnya berapa yang kau beli itu yang kau bagi. Saya melatih diri saya beli 2 baju, 2 saya kasih. Karena nggak ada juga
Gunanya baju itu terlalu padat sampai nggak ada lagi tempatnya. Buat lagi lemari baru. Saya pikir Tuhan nggak melihat penampilanmu, Tuhan melihat hatimu. Oleh karena itu kalau kita tahu berbuat baik tapi tidak melakukannya, kita berdosa. Kalau engkau menjumpai orang yang lapar, kasihlah mereka makan. Kalau kau jumpai mereka orang yang sakit, kunjungilah. Kita full timers belajar membawa buah di balik doa. Buahnya nggak seberapa, tapi kita turut merasakan suasana duka yang mereka alami. Dan saya mau ingatkan kepada saudara, ketika engkau mengunjungi orang berduka, kehilangan orang yang dicintai karena COVID atau karena penyakit lain, orang-orang yang berduka tidak terlalu penting nasihat kita. Saya kadang-kadang menjumpai orang dalam acara duka, banyak kali nasihat. Sebenarnya yang mereka butuhkan apa? Empati. Kita hadir di dalamnya, kita bersama dengan dia, bukan banyak nasihat dan nasihat. Beberapa acara duka yang saya jumpai, bahkan ada lagi yang melarang istrinya ketika suaminya, teman saya pendeta yang meninggal, dia melarang istrinya, jangan nangis terus. Anak Tuhan itu mati adalah keuntungan. Konteksnya kurang pas. Istri mana yang tidak menangis ditinggalkan suaminya? Suami mana yang gak menangis kalau istrinya meninggal? Kecuali ada selingkuhannya, dia senang suaminya mati, dia senang istrinya mati, itu lain cerita. Tapi kalau suami yang benar, istri yang benar kehilangan, dia akan nangis, sedih ditinggalkan. Tapi pendeta seniornya bilang jangan nangis, karena gak ada gunanya engkau nangis. Nangis itu terapi jiwa kita. Ketika engkau sedih, engkau boleh nangis. Nangis itu menghilangkan stres. Ketika engkau sedang mengalami tekanan berat, Tuhan bilang marilah kepadaku yang letih, yang lesu berbeban berat, aku akan berikan kelegaan. Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Kalaupun engkau mau menangis, nangiskan kepada Tuhan. Yang kedua, berilah tumpangan. Matius 25 ayat 43. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Ayat ini mengajarkan memberikan tumpangan kepada orang. Lihat yang diberikan contoh oleh Abraham. Ketika ada malaikat datang ke rumah Abraham, apa yang dibuat Abraham? Langsung dia menyiapkan makanan. Kemudian dia berkata, engkau orang asing. Mana kendaraanmu? Saya tidak melihat. Ini kau sudah lapar, makan. Disuruhnya istrinya, Sarah, masak, makan. Jadi ketika ada tamumu datang ke rumahmu, udah lapar, kira-kira saudara bisa nggak melihat wajah-wajah kelaparan? Coba lihat kiri kanan, wajah-wajah kelaparan nggak kira-kira? Orang-orang yang wajah kelaparan itu kan bisa dia seperti ini, dengar khotbah. Nah, itu wajah-wajah kelaparan. Lihat pendeta, jangan-jangan terbang pendeta sore hari ini. Wajah-wajah kelaparan. Udah mulai kedip-kedip gini. Atau wajah kelaparan, bisa juga kita dengar dari, ada panggilan dari kampung tengah. Panggilan ilahi. Bunyi. Jangan-jangan tamumu itu belum makan. Jangan pura-pura saudara cari kesibukan supaya dia pergi, jangan makan-makan. Kasih makan. Apa yang bisa kau kasih makan? Kasih makan. Apa yang kau makan, kasih kepada mereka. Kalau engkau mau ngasih sama orang lain, jangan pas lagi engkau makan, udah basi ini. Kasih ke dia, udah basi. Kasih ke pembantu, udah basi. Atau mungkin kau sudah makan, kau lihat nih, gak enak. Asin, asam, gak manis. Kasih sama orang yang terbaik. Jangan yang terbaik untukmu, yang jelek untuk orang lain. Ingat sekali lagi, ketika kita memberi makan orang, kita memberi makan siapa? Ayo sama-sama jawab. Ketika kita memberi makan seseorang, kita memberi makan apa? Tuhan Yesus. Ketika kasih makan orang lapar, kita kasih makan Tuhan Yesus. Ayat ini berkata adalah beri tumpangan. Nah, dalam memberikan tumpangan ini juga hati-hati.
Kemarin ada beberapa waktu yang lalu di gereja ini, ada yang nggak kenal siapa-siapa, tiba-tiba mengaku nggak ada tempat tinggal, bisa nggak tinggal di gereja katanya. Langsung mau minta tinggal di gereja. Waduh, saya ditelepon, kamu kenal? Nggak kenal. Mau tinggal di gereja Pak, karena dia terdampar, nggak tahu dengan segala cerita. Banyak orang juga bohong saat ini. Dia bilang nggak punya apa-apa, rupanya dia melihat-lihat keyboard, melihat apa, dan tiba-tiba hilang. Saya bilang berhikmat aja. Kalau dia nggak punya tumpangan, oke, kasihlah uang nginapnya, cari tempat nginapnya, kita bayar. Kita bantu. Daripada kita inapkan di rumah, rupanya dia bisa merusak keluarga kita. Karena nggak sedikit orang yang kita inapkan berbuat jahat. Bahkan saya trauma dengan orang-orang yang pernah tinggal di rumah saya. Saya cukup trauma dalam dengan orang-orang yang pernah tinggal di rumah saya. Karena orang yang di rumah saya ternyata bukan semuanya baik. Walaupun saya sudah tolong tinggal kerja dengan saya, tapi ada orang yang merusak hidup saya. Ada yang menghancurkan hidup kami. Bahkan ada orang yang tinggal di rumah kami mencuri sesuatu dan pergi. Jadi kita perlu berhikmat. Gak semua orang kita kasih tempat tinggal. Tiba-tiba kita masukkan ke rumah kita, saking baiknya kita, kemudian kita bilang, udahlah di kamar anak-anakku aja. Sementara anak-anakmu belum aman, belum kenal dengan dia. Hati-hati. Saya perlu berhikmat antara mengasihi dengan disiplin. Jangan sampai orang yang kita inapkan di rumah kita ternyata mengancam jiwa kita. Galatia 6 ayat 2 berkata, Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Yang kuat menolong yang lemah. Bertolong-tolongan. Makanya nanti di gereja kita akan bagi nanti bagi yang rela, yang mau. Kita akan ada seperti kartu untuk kerinduan untuk engkau menolong orang lain. Nggak peduli saudara gereja dimanapun. Saudara tidak jemaat GB Pelita, nggak ada masalah. Yang penting hatimu mau menyalurkan berkat yang kau dapat. Mungkin tiap bulan 20.000, 30.000, 50.000, 100.000. Dan itu semuanya tidak digunakan untuk operasional gereja. Dan itu digunakan untuk orang yang lapar, orang yang sakit, orang yang dipenjara, panti asuhan, panti jompo. Diakonia untuk mereka, menolong mereka. Salah satu peran gereja adalah berdiakonia. Sehingga gereja kita bukan hanya sekedar melompat-lompat memuji Tuhan, memperbanyak kapasitas gedung, tetapi kita harus peduli dengan lingkungan kita. Tentunya ini adalah hatimu yang rela digerakkan oleh Tuhan. Saudara yang saya kasihi, yang ketiga, doakan dan kunjungi orang yang memerlukan. Maka yang dikatakan Matius 25 ayat 43 itu dikatakan adalah, ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Ketika saya pergi ke Elizabeth mengunjungi orang sakit, di rumah sakit Elizabeth ada tulisan ayat ini. Ketika aku sakit dan dalam penjara, di situ bahasanya ayat yang lain, yaitu kamu melawat aku. Melawat aku, melawat orang sakit adalah melawat Tuhan. Saya mengajak kita semua, kita peduli ketika ada orang sakit, cepat kita melawat mereka. Tapi kalau COVID ya hati-hati, waspada melawat orang dan perlu pakai masker. Tapi kalau ada jemaat nggak memberitahu dia sakit, minta dilawat, bagaimana bisa? Ini kita mengalami masalah itu. Dia nggak ada memberitahu kepada staf gereja dia sakit, kemudian dia menyalahkan gereja kenapa nggak datang. Tidak ada yang tahu. Baru dia kasih tahu, kan sudah saya kasih tahu di Facebook bahwa saya sakit. Emangnya semua orang lihat Facebook? Saya bilang sama staf kemarin, siapa yang sakit staf langsung ke Pak Gembala. Tidak boleh kepada koordinator, langsung kepada Pak Gembala. Karena saya kalau ada orang sakit cepat bergerak. Kalau ada orang sakit di gereja ini, saya cepat utus semua staf. Tapi kalau dikasih tahunya kepada Tuhan, nggak dikasih tahu ke saya juga pernah mengalami itu. Kan saya sudah kasih tahu ke Tuhan, Pak. Ya harusnya Bapak Gembala dengar dari Tuhan. Mana bisa? Kalian suruh saya jadi dukun. Yang lama-lama saya jadi sinting.
Lama-lama saya gini-gini, oh siapa yang sakit di jemaatku Tuhan? Tolonglah. Lama-lama kan jadi bingung lihat saya. Saya pernah dapat itu. Bapak nggak perlu dikasih tahu saya nggak makan. Bapak kan doa, Bapak kan bahasa roh. Bapak kan punya persekutuan intim dengan Tuhan. Masa Tuhan nggak kasih tahu kami lapar? Ya Allah ya Tuhan, ampunilah umatmu ini. Aku bilang, aku nggak tahu kau lapar. Bapak beli ini, kami nggak makan. Ya kau nggak kasih tahu, kau nggak makan. Saya lihat kau perutmu makin besar aja. Bagaimana bisa? Sekali lagi ada orang yang mau memanfaatkan kebaikan. Saya ingin gereja ini di bawah pengembalaan saya peduli dengan orang sakit. Tapi tolong kalau sakit beritahu langsung kepada Bapak Gembala kalau dia staf atau pelayan inti. Tapi kalau dia di iCare, kasih tahu kepada Gembala iCare. Dalam Yakobus 2 ayat 17 dan 22. Yakobus 2 ayat 17 dan 22. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau saya bilang saya beriman tapi saya tidak berbuat, mati. Ayat 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi imanku akan sempurna, saya percaya penuh kepada Tuhan, tapi kepercayaanku dibuktikan dengan perbuatanku juga. Saya mengajak kita semua mengasihi dengan perbuatan. 1 Yohanes 3 ayat 18. 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan, anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Perbuatan dalam kebenaran. Jangan nanti seperti film curi harta orang kaya, kasih kepada orang miskin. Apa nama film itu? Robin Hood. Hafal kali kalian. Robin Hood Simanjuntak. Contoh aja lah ya, bercanda. Jangan sampai kita mencuri dari uang negara, kita mencuri dari uang orang kaya, kemudian kita jadi pahlawan. Itu nggak benar. Berikan apa yang ada padamu. Bahkan engkau belajar memberi dari kekurangan, belajar memberi dari kecukupan. Kalau ada orang kelimpahan, puji Tuhan, memberi dari kelimpahan. Tapi saya juga menjumpai ada orang kaya, pelitnya bukan main. Pernah jumpa orang kaya, pelitnya bukan main. Bahkan untuk dirinya pun pelit kali dia. Saya berharap jadilah orang yang murah hati. Hidup ini adalah kesempatan untuk kita bisa melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Oh Tuhan,
aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.